di IAIN tuh pernah loh ada kasus kekerasan juga dalam pacaran sih. Masih pacaran tuh udah pakai kekerasan itu. Apalagi menikah kan ya? Iya, bahaya. Bisa dibayangin itu. Iya, makanya penting pacaran untuk melihat ini kali ya. Maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Halo Mbak. Hai. Jadi ini adalah lanjutan dari yang kemarin. Kemarin itu pertama nggak lanjutnya juga sih. Bukan lanjutan juga sih, tapi hal baru aja. Jadi memang ini loh. Perkenalkan nih, ini kita nih, ini kader-kader PKFT yang perempuan. Pasti teman-teman kan banyak yang bingung nih. Kayaknya kadernya itu banyaknya yang laki-laki aja, dan jangan salah, kita juga ada nih kader yang perempuan nih. Dan kita sekarang sebelumnya perkenalkan nih, saya di sini sebagai host itu apa ya, pemandu acara gitu ya, bukan pemandu nyanyi ya, Jadi di sini saya Nurul Hidayah dan teman saya Mia Ayu Pratiwi. Dan jangan lupa nih pemateri kita yang akan kita eksploitasi. Selamat datang kembali ke peradaban. Kembali ke rumah. Beradab ya. Kemarin kita mungkin sedikit sih Mbak, sedikit nggak beradab. Makanya nih kita kembali lagi hadir kepada teman-teman, karena kan udah lama kita nggak diskusi cantik ala-ala perempuan gitu Mbak. Jadi ini kita mau diskusi cantik ala-ala perempuan. Jadi perkenalkan, ini pemateri kita namanya Mbak Ruroh, nama lengkapnya Mas Ruroh. Jadi bisa dipanggil Mbak ataupun Mas. Enaknya gimana nih manggilnya Mbak atau Mas ini? Ini tergantung cuaca aja gitu. Tergantung cuaca. Waduh, gawat. Tergantung cuaca aja. Terus lanjut ya. Ini kita akan bahas Mbak. Jadi ini konsepan sore hari ini rekodnya sore teman-teman. Mohon maaf. Ya ini kita mau mau temanya. bahas apa? Ini namanya penis Mbak. Penis. Wah, jangan mikir aneh-aneh. Hari ini kita akan membahas penis. Jadi penis ini adalah percakapan feminis. Bareng sama Mbak Ruroh tentunya. Dan perlu info banget ya, Mbak Mas Ruroh ini adalah salah satu aktivis perempuan yang ada di Tulungagung, yang dia itu bergabung dalam organisasi ya Mbak, FPF. Apa sih itu FPF? Forum Perempuan Filsafat. Betul kan? Keren sekali pemateri kita pada hari ini. Betul banget. Oke. Dan ngerti nggak teman-teman? Diskusi kita hari ini tuh bahas ini loh. What is the feminism? Jadi sebenarnya apa sih feminis itu? Kan biasanya dari teman-teman yang lain nih Mbak, yang kayak awam nih, kayak saya nih, orang-orang awam itu mikirnya itu banyak yang salah paham apa itu feminis juga kan. Orang feminis itu selalu pakai celana nih, gak pernah pakai gincu nih. Enak yang ngomong tomboy lah. Terus biasanya rokok, sukanya ngopi. Nah ini kita tuh sebenarnya mau meluruskan Mbak, sebenarnya feminis tuh kayak apa sih? Biar teman-teman sahabat-sahabat itu tahu nih, coba. Bahasanya agak berat ya. Kita ngomongin feminis. Soalnya kalau biasanya aku sama teman-teman ngomongin feminis itu selalu tidak diterima sama teman-teman yang lain. Katanya nggak keislaman gitu kan. Katanya nggak keindonesiaan gitu. Jadi juga bingung sekali kenapa teman-teman mau membahas tentang feminis gitu. Apalagi teman-teman masih semester berapa ini? Wah, masih muda Mbak, semester 4. Masih muda ya? Masih unyu. Anggaplah ini mahasiswa baru ya kita. Oh, iya. Biasanya tuh teman-teman ini agak takut sama feminis. Biasanya takut gak dapet pacar. Walah, buktinya kawan saya yang satu itu Mbak, berkat kefeminisannya dia dapet pacar malah. Yang sebelah sana itu Mbak, yang sebelah sana itu lah. Gara-gara feminis ya? Gara-gara jadi feminis tuh Mbak, benar itu. Oke. Pembahasannya memang agak berat, tapi mari kita satu-satu lah. Apa itu feminis? Feminis itu adalah sebuah gerakan. Jadi itu gerakan di Barat pada abad ke-19, akhir abad 18, abad ke-19. Nah itu mulai adanya gerakan feminisme. Jadi sebuah gerakan di mana
para perempuan, kebetulan para perempuan ini walaupun sepanjang perjalanannya itu akan banyak laki-laki feminis, laki-laki yang ikut serta dalam perjuangan hak-hak perempuan gitu. Jadi awalnya itu perempuan-perempuan yang ingin yang ingin merdeka, yang merasa aku ada masalah nih gitu. Di zaman itu ada masalah, kenapa perempuan itu dinomorduakan, perempuan itu tidak memiliki hak seperti halnya laki-laki, selalu diatur gitu ya selalu semuanya. diatur. Bahkan ini dalam buku Rosemary Tong itu dikatakan perempuan-perempuan perempuan-perempuan kelas menengah ke atas, dia itu diumpamakan seperti burung dalam sangkar. Jadi kayak ini, tahu kan, burung di dalam sangkar, ada lagi yang burung itu harus burungnya itu harus cantik, terus lar itu bahasa Indonesianya apa ya? Sayap. Benar. Itu Sayapnya itu harus cantik. kayak gitu. Jadi awal perjuangannya memang perjuangan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan, kayak gitu. Itu di barat. Jadi enaknya ngomong itu pada awalnya mengapa sih bisa muncul perjuangan feminis itu karena perempuan itu seperti diatur oleh kaum laki-laki dan dia harus enaknya ngomong harus cantik. Berarti sejarahnya itu karena ada sejenis ketimpangan gitu ya Mbak? Iya benar-benar. Karena adanya ketimpangan antara hak laki-laki dan juga hak perempuan. Jadi memang perempuan itu hadir untuk memperjuangkan hak perempuan gitu. Karena saat itu tuh perempuan tuh nggak ada yang namanya sekolah tuh mendapatkan pendidikan yang layak tuh nggak ada. Jadi yang boleh sekolah itu hanya cuma laki-laki? Iya, yang dapat mendapatkan pendidikan yang layak itu laki-laki. Yang bisa bekerja di pabrik, karena masa itu waktunya ini ya, kerja di pabrik dianggap itu adalah pekerjaan publik yang bisa mengangkat derajat laki-laki gitu. Jadi yang mendominasi hanyalah laki-laki. Perempuan hanya di rumah gitu. Apalagi yang miris lagi itu adalah perempuan kelas menengah ke atas. Dia itu seperti yang aku katakan tadi, dia hanya seperti burung dalam sangkar gitu. Jadi dia hanya di rumah menunggu suami-suaminya datang. Sambil itu dia hanya membaca novel, terus mengurus anaknya, mempercantik diri, kayak gitu. Kalau ketimpangan itu selain di bidang kayak misalnya di rumah tangga aja itu Mbak, di mana lagi gitu banyak ketimpangan seperti itu? Di berbagai lini kehidupan sejak abad-abad akhir abad 20. Sebenarnya ini kita kalau berbicara sejarah panjang ya. Mungkin lain kali kita akan bahas lagi tentang itu. Kalau kita berbicara tentang ketimpangan yang dialami oleh perempuan, meskipun sekarang mungkin teman-teman bisa menganggap sekarang loh perempuan itu udah dapat pendidikan yang layak gitu ya. Sekarang teman-teman udah bisa sampai kuliah kan ya. Meskipun seperti itu, kita harus kembali mengingat kita melalui sejarah yang panjang untuk bisa duduk di ruang-ruang pendidikan gitu, dan bisa mendapat fasilitas yang seperti ini ya, dan mendapatkan kesempatan untuk hadir di ruang publik itu kita membutuhkan jeda perjuangan yang tidak sebentar gitu. Jadi jangan sia-siakan itu kan ya. Siap. Selain itu juga dulu tuh perempuan itu tidak memiliki hak pilih loh. Hak milih pemimpin? Hak pilih pemimpin tuh nggak punya perempuan itu tuh. Kalau yang di Indonesia sendiri itu setauku baru tahun 1920 berapa gitu. Pasca Sumpah Pemuda itu baru kayak ada deklarasi dan perempuan itu baru boleh memilih loh. Jadi sebelum itu kalau ada pemilihan tuh perempuan nggak boleh memilih. Jelas sekali nih kalau misalnya mau bahas sejarah tentunya panjang dan penuh perjuangan ya Mbak ya. Lalu kalau misalnya kita refleksikan nih ke realita hari ini nih, banyak kan dari teman-teman itu yang masih menyalahartikan apa sih feminis itu, malah terkadang seperti yang Mbak Runo katakan, mereka menolak fakta-fakta bahwasanya memang kita tuh sebenarnya harus sama-sama membela kaum kita gitu. Mereka nggak sepakat lah sama kita. Nah, itu gimana Mbak itu? Ya gak apa-apa, gak feminis juga gak apa-apa sih.
Tapi memang ini diksi baru gitu. Ini diksi baru, ideologi baru. Meskipun nggak baru, Gus Dur itu di masanya baik sebelum belum menjadi presiden, masih menjadi ketua PWNU dan selanjutnya menjadi presiden. Beliau selalu memperjuangkan hak-hak perempuan, meskipun tidak dengan label feminis. Gitu. Jadi sebenarnya mau feminis mau enggak itu silahkan opsinya teman-teman lah. Tapi di luar itu, karena memang saya juga katanya aktivis feminis, jadi sekarang itu teman-teman itu lagi ya semangatnya yakni memperjuangkan hak-hak perempuan, memperjuangkan hal-hal yang masih dianggap tabu diterima oleh perempuan, seperti halnya kayak gini. Teman-teman dengar nggak sih baru aja ini RUU PKS itu baru digagalkan, dicoret dari prolegnas kan ya? Iya. Itu salah satu perjuangan panjang teman-teman aktivis perempuan dalam memperjuangkan bagaimana nih perempuan mendapatkan keadilan hukum gitu, keadilan saat dia menerima kekerasan gitu, karena memang kita tuh gak tahu ya, karena memang kita sudah mendapatkan stereotip perempuan yang lemah gitu kan ya, menjadi yang selalu di bawah, menjadi manusia nomor 2, the second sex gitu. Jadi berbagai ketimpangan itu kayak ini loh, kayak amblek di kita gitu loh. Kayak jatuh semuanya ke kita. Dan kita itu dari kecil sudah dibentuk menjadi yang katanya makhluk yang lemah, meskipun sering berjalannya waktu harus lembut. Yang walaupun seiring berjalannya waktu kita sebenarnya mampu menjadi seseorang yang kuat dalam mental maupun dalam fisik. Tapi bagaimanapun juga dari lahir kita sudah dibentuk menjadi seseorang yang lemah gitu kan. Jadi kekerasan, berbagai bentuk kekerasan itu seringkali diterima oleh perempuan. Meskipun ini sebenarnya penerima kekerasan seksual itu tidak hanya perempuan ya, tapi hampir 75% nanti boleh dikoreksi, yang mendapatkan kekerasan seksual itu adalah perempuan, baik secara verbal maupun secara fisik. Iya. Dan juga psikis, jangan lupa. Jangan lupa. Itu yang paling berat kalau yang udah kena psikis itu. Kayak teman-teman misal punya pacar kan ya? Iya, punya pacar. Ya, punya pacar. Jomblo siapa yang punya pacar? Jomblo alhamdulillah. Teman-teman yang punya pacar biasanya itu yang punya pacar inget nih. Ya, ini edukasi juga buat teman-teman laki-laki. Kalau tidak selamanya anggapan teman-teman melarang pacar kalian untuk pergi melakukan pengembangan diri itu adalah bentuk kasih sayang. Nah, Om, tolong dengarkan. Itu tante Om. Ini jadi, di samping saya ini memang benar-benar dulu aktivis Mbak. Terus kena gagal ya jadi aktivis. Itu loh kayak goyang gitu loh. Gara-gara ini ya terlalu sayang ya. Iya mungkin. Gak apa-apa. Takut kecolek setan. Jadi gini, itu paling rentan sekali dialami oleh perempuan. Katanya kayak gini, aku kemarin tuh nggak bisa hadir ke diskusi teman-teman malam ya, maaf ya. Kenapa? Gak boleh sama pacarku kayak gitu. Itu tuh. Nah, pacarnya di cross check lagi tuh. Tapi kalau biasanya kan hal seperti itu nggak hanya pacar ya Mbak, tapi kayak orang tua juga, terus gimana? Oke, kita selesaikan satu persatu ya. Kalau pacar biasanya kayak gitu itu kan anggapnya gini, aku tuh kayak gini karena aku tuh sayang loh sama kamu, gitu kan ya. Kamu nggak usah pergi malam-malam, jangan sering bergabung sama teman-teman cowok. Ya itu guys, dia itu motong karena dia kesindir tadi guys. Jadi ya gitu. Sabar ya. Lanjutin Mbak, lanjut ajar. Jika itu berlanjut, itu akan menjadi masalah psikis. Betul banget. Jadi udah kamu rugi nggak ikut diskusi kan ya. Setelah itu kamu akan berkelanjutan pada kekerasan selanjutnya yang akan berakibat pada trauma kayak gitu. Jadi awalnya tuh dikekang-kekang karena aku tuh sayang sama kamu gitu. Yang kemudian itu akan berlanjut pada kalau kamu melanggar
Ini kasus yang biasanya terjadi ya. Bila kamu melanggar, dia akan nggak segan membentak kamu gitu. Selanjutnya akan berikutnya akan berterusan kepada kekerasan selanjutnya. Nah, kekerasan fisik dan disesalkannya kekerasan fisik itu kekerasan psikis itu jarang disadari sama teman-teman. Dan nggak semuanya itu menyadari kalau sebenarnya dia itu memiliki gangguan psikis, itu loh permasalahannya. Gitu. Jadi kekerasan itu banyak bentuknya saat ini. Nah, ada lagi yang tanya sama aku pas di jalan gitu. Teman-teman pernah dengar nggak sih adanya kasus pelecehan memegang payudara saat di jalan? Oh iya, itu udah banyak banget. Nggak hanya payudara sih, tapi mereka kayak bokong juga. Gitu. Pantat. Pernah ada yang kayak gitu tanya sama aku, Mbak, kalau kayak gitu gimana caraku untuk menindaklanjuti kayak gitu. Lagi misal soal catcalling di jalan. Biasanya teman-teman seneng atau risih kalau dipanggil assalamualaikum Mbak cantik, kayak assalamualaikum Uhti. Assalamualaikum Uhti, kayak dong Mbak. Itu namanya kalau di teman-teman itu biasa menyebutnya dengan catcalling. Kalau bilang di jalan sweet ya kayak gitu. Ya mungkin beberapa teman-teman merasa itu oke lah, aku dihargai gitu. Mungkin aku cantik kayak gitu. Tapi beberapa orang risih dengan dan banyak teman-teman perempuan itu risih dengan keadaan itu. Itu namanya catcalling. Nah, sering banget tanya sama aku, Mbak, kalau memang misal kekerasan itu kan katanya salah satu jenis pelecehan seksual. Ya, gitu. Nah, kalau kayak gitu gimana nih Mbak caranya kita menuntut atau caranya kita memberikan sanksi kepada pelaku kayak gitu. Lagi misal kalau kamu tadi kelanjutan lagi setelah psikis terus ke fisik. Terus kamu di IAIN tuh pernah loh ada kasus kekerasan juga dalam pacaran sih. Masih pacaran tuh udah pakai kekerasan itu. Apalagi menikah kan ya? Iya, bahaya. Bisa dibayangin itu. Iya, makanya penting pacaran untuk melihat ini kali ya. Testimoni. Iya, gladi bersih cuy. gladi bersih. Jadi penting pacaran ya. Yang jomblo segera cari pacar. Nah, tuh dengarkan yang jomblo segera cari pacar. Jadi Mas, tunggu aku. Buat yang masmu di sana itu. Iya. Jadi misal teman-teman ditampar sama pacarnya dalam hubungan pacaran itu, kemana teman-teman mau lapor? Nah benar, kadang itu sih jangan jadi kalaupun Dan terkadang melapor, tuh permasalahannya kalau perempuan itu lebih banyak kan kayak aduh aku malu gitu loh kalau mau lapor, aduh nanti kalau gini gimana, kayak lebih mementingkan omongan orang lain gitu loh. Jadi kayak lebih baik udah dah aku pendem sendiri aja daripada ngomong gitu. Iya. Jadi banyak banget teman-teman yang berpikir kayak gitu, enggak wes gitu. Aku berharap dia bisa berubah kayak gitu Itu kan. berat. Itu adalah itu semua. Itu adalah proses dia menuju baik. Aduh. Lama kan dia nunggu dia jadi baik. Dipikir kita tukang ruqyah kali ya. Ruqyah cuy. Jadi mungkin ada yang pengen ruqyah gratis. Nomor di bawah ini. iya, bisa ruqyah sama saya nanti biar tambah gila. Jadi merawat akal sehat ya ini. Jadi kasus-kasus seperti itu kadang kita kebingungan kemana nih kita harus lapor. Sedangkan kalau kita lapor lagi, pernah teman-teman berdiskusi dengan LPA misal, Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak yang di ini. Teman-teman tanya apa nih Bu payung hukum yang mana nih kalau kita lapor masalah ini gitu. Teman-teman itu ini enggak melalui tahap ini enggak hubungan seksual enggak kayak gitu. Terus teman-teman ini cedera enggak kayak gitu. Karena terus kalau pacaran teman-teman ini udah menikah atau belum? Karena di dalam undang-undang Itu ada aturan dalam KUHP juga ya? dalam KUHP itu yang dinyatakan sebagai pelecehan seksual, kekerasan seksual itu adalah hal-hal yang menuju pada persetubuhan. Wow. Susah jadi kalau teman-teman hanya dilecehkan misal Mia
di apa namanya ruang UKM, terus dilecehkan sama pacarnya, Mia nggak terima kayak gitu. Kemana Mia harus Lari. Iya, kemana Mia harus ini melapor gitu. Terus kalau misal teman-teman ditampar sama pacarnya, jatuhnya bukan kekerasan seksual atau pelecehan Atau seksual. rumah tangga. KDRT kan kalian juga belum menikah. Iya. Susah kan? Susah ya. Ketika ini diperjuangkan, tapi malah ini kita nihil sampai sejauh ini karena dianggap undang-undang itu nggak dimengerti gitu. Susah ya memang perempuan Malah, kadang itu bisa nggak sih kalau misalnya dikatakan wah itu udah pilihan kamu, salahnya pacaran, kan biasanya ada perspektif dari orang-orang awam yang seperti itu Mbak, yang nggak ngerti sebenarnya ini loh kita punya hak ini dan bareng-bareng lah diperjuangkan gitu. Lah nyatanya kalau dia ngomong gitu, dia harus tahu bahwa kekerasan seksual itu di luar relasi pacaran itu juga lebih banyak. Lah, Berarti kalau misalnya sama orang yang nggak dikenal kan sekarang banyak tuh Mbak yang kayak apa, kemarin tuh saya lihat tuh di Instagram itu, tahu-tahu kok dia gitu langsung di sampingnya doang gitu Mbak, gitu kan itu sudah kekerasan seksual secara nggak langsung ya. Ya namanya ya itu bisa jadi pelecehan seksual kayak gitu. Jadi seringkali korban yang disalahkan memang. Nah, itu permasalahan. Misal korban pemerkosaan, siapa yang itu disalahkan? pasti yang salah perempuannya. Katanya gini nih, kan nggak akan ada asap sebelum ada api Nah. gitu. Padahal kan nggak gitu juga. Iya. Apalagi Mbak, biasanya kadang-kadang ini yang jadi permasalahan saat kita nggak kenal yang namanya feminis nih, sesama perempuan yang saling hina itu. Iya benar-benar. Kayak body shaming sesama perempuan. Kamu kok gendut sih? Kamu kok jelek? Kamu kok jerawatan gitu? Oh, menyakitkan itu. Iya benar banget. Selain teman-teman biasa saja, teman-teman feminis apalagi itu sering sekali juga mendapatkan stigma buruk dari teman-teman yang lain. Aku tuh mulai belajar tentang perempuan, tentang feminisme itu kuliah semester 6. Iya, kali itu iya semester 6. Jadi teman-teman sekarang masih semester berapa? 4. Gak apa-apa, senang-senang dulu, pacaran dulu, ngopi-ngopi dulu, gak apa-apa. Belanja-belanja dulu kayak gitu. Teman-teman masih memiliki jeda. Tapi aku dulu mulai belajar tentang feminis itu semester 6 gitu. Terus awalnya itu karena memang kita belajar feminis itu karena memang kita ngerasa ini nih, ada yang bermasalah dengan kita. Kenapa nih kita kok diem aja nih dalam kelas gitu kan. Aku dulu tuh satu kelasnya itu 25 orang. 25 orang, terus 5 orangnya cewek, yang 20 orangnya itu cowok gitu. Minoritas banget. Minoritas dan yang nggak pernah bersuara. Nah, jadi udah wes pokoknya kuliah masuk, setelah itu ngikut keluar aja. kayak gitu. Selain itu juga kalau teman-teman aku kan di Usuludin kan. Iya. Di Usuludin tuh ada namanya fokus. Kayak ya itu diskusi di bawah pohon ringin, di bawah pohon rindang itu. Iya, namanya fokus. Asik banget loh itu. Iya benar. Nah di situ tuh teman-teman cewek itu tidak terlalu memiliki ruang dan juga keberanian untuk berbicara di Atau depan menyampaikan umum. pendapatnya Kayak gitu. gitu. Nah baru itu kegelisahan itu muncul dan banyaknya dorongan dari teman-teman. Meskipun kegelisahan itu juga hadir dari dorongan laki-laki kayak gini nih maksudku. Sering salah pahami bahwasanya feminisme itu hanya mengejar laki-laki, maksudnya menyalahkan laki-laki kayak gitu. Nggak kayak gitu sebenarnya. Biasanya kan ini ya Mbak, kayak sebenarnya menuju ke kita kayak kalau misalnya kita katakan feminis biasanya laki-laki gitu, identik dengan laki-laki, identik ke maskulinitas gitu. Padahal kan sebenarnya enggak kan ya. Penjelasannya gimana? Kayak gini misal, selain feminis katanya itu ketomboy-tomboyan gitu. Tomboy-tomboyan. Itu termasuk stigma lagi itu. Dan juga selain itu juga feminis dikatakan nggak butuh laki-laki kayak gitu. Padahal feminis itu bukan melulu yang diserang itu hanya adalah laki-laki kayak gitu. Yang diserang itu, yang dipermasalahkan itu adalah budaya. Yang namanya adalah budaya patriarkal, budaya patriarki, di mana budaya tersebut kebetulan. Itu hanya kebetulan aja. Kebetulan itu menguntungkan dan terpusat pada laki-laki, sehingga perempuan itu termarginalkan, sehingga perempuan itu mendapatkan ketimpangan, stereotip, stigma dan lain-lain sebagainya. Ini hanya kebetulan saja yang diuntungkan itu laki-laki, bukannya
feminis itu melulu mau menyerang laki-laki, Enggak. kayak gitu. Nah, bagaimana nih Mbak kalau ini barometernya feminis itu ketika dia sudah menjauhi hal-hal yang bersifat feminin? Enggak juga. Teman-teman lihat sekarang saya pakai rok. Nah, kita semua Hehehe, saya masih laki-laki. Tidak melulu karena ini bukan tentang ini. Memang Naomi Wolf itu pernah ngomong tentang ini mitos kecantikan. Dia ngomong tentang perlu nggak sih perempuan itu cantik kayak gitu. cantik itu luka. Dengerin itu Ca. Ini penting bagi sampean-sampean yang masih maba mungkin nanti masuk lihat channel kita. Kenapa kok sampean-sampean tuh perlu nih belajar yang namanya feminis, apalagi belajar sama kita. Bukan promosi. Apalagi di PKFT nggak nambah gitu. Nambah gitu, apalagi di PKFT itu. Bagus. Panjang ya promosinya. Kayak gitu nih. Perlu Iya. jadi ini. Fokus, yuk. Ya, kalau kita berbicara tentang feminis, aliran feminis, kita akan ketemu dengan yang namanya aliran psikoanalisa. Punya Dan Sigmund Freud. Ya kamu ini ya, TP ya. TP. Ini kan bahasa TP. Indonesia minggir, oi. Kamu kesana aja. Sedikit banyak nggak, saya tuh paham cobain lah nanti. kalau psikologi. Ya. Dan juga kita akan kenal dengan masalah penis envy. Kayak Apa penis envy? nggak tahu sih, tapi kalau setahu gue tuh Percakapan filsafat. kenapa sih kalau perempuan itu kalau menurut psikoanalisa itu dia tuh kayak mengalami sindrom iri penis Iya, gitu. sindrom iri penis. Perempuan itu kayak merasa fisiknya tuh kurang sempurna gitu loh, Wah. karena kalau laki-laki kan punya penis, Iya. sementara perempuan tuh nggak punya gitu loh. Lah kan laki-laki juga nggak punya. Saya kan nggak punya kan Mbak ya? Ya benar. Punya, harusnya kalian iri loh sebagai laki-laki tuh. Nggak bisa punya kayak kita. Iya. Loh. Oh, produser kita laki-laki ya? Oh iya laki-laki bos. Bu bosku. Jadi bosnya laki-laki nih. Iya. Kita akan ngomong tentang tentang penis envy, di mana yang katanya nih sifat perempuan yang feminin itu dikarenakan perempuan tuh nggak punya penis gitu, sehingga dia menggunakan berbagai cara, termasuk mempercantik dirinya, termasuk menjadi seseorang yang inferior, minder, itu gara-gara dia nggak punya penis. Dan menurut Freud seseorang yang sempurna adalah ketika dia memiliki penis, yakni laki-laki gitu, sehingga perempuan itu ya kayak itu seringkali dianggap Sempurna. dianggap perempuan itu adalah sosok yang nggak sempurna gitu. Yang sempurna adalah laki-laki Karena dia memiliki penis. iya kayak gitu. Jadi barometernya manusia itu adalah si laki-laki ini gitu. Seringkali itu kita terjebak di sana. Padahal penis itu bukan hanya simbol-simbol ini ya, simbol biologis, tapi ini adalah simbol kekuasaan. Oh malah sampai dijadikan seperti itu karena dianggap sempurna. Ya, teman-teman ini ya kajiannya nanti besok coba ini ya kajian buku kali ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa baca Feminist Talk. Jadi teman-teman di rumah juga bisa baca itu tentang menggali gerakan feminis di awal-awal akhir abad 18 sampai sekarang. Ini. Jadi silahkan dikaji itu. Jadi memang aku nggak tahu juga kenapa kok feminis itu, kebanyakan teman-teman feminis itu, apalagi ini teman-teman yang baru belajar feminis itu terjebak pada mitos untuk meninggalkan ini kecantikan. Meninggalkan kecantikan tuh kayak meninggalkan laki-laki gitu ya, kayak Berarti bersifat laki-laki. berasa seakan-akan gitu kayak menjauh gitu dari laki-laki. mengadopsi pikiran-pikiran laki-laki, mengadopsi sikap-sikap laki-laki kayak gitu, terus mulai menjauhi dunia dapur kayak gitu. Padahal Mansur Faki itu ngomong bahwasanya
perempuan itu bisa menjadi seseorang yang utuh tanpa meninggalkan keperempuanannya dan tanpa meninggalkan dunia domestik, karena domestik itu bukan ranah yang untuk perempuan. Iya, yang bukannya domestik itu bukan ruang yang terkutuk gitu. Oh, jadi kayak Mansur Fakih itu bilang kalau misalnya perempuan yang sebenarnya sempurna itu bisa mereka yang dengan sukses keperempuanannya yang sukses di domestik dan juga mereka bisa sukses juga di publish gitu. Kayak gini misal memang memang dilema kan sebagai perempuan. Sisi lain dia memang ada banyak hal unik yang dimiliki oleh perempuan. Mengapa mereka tidak perlu sebenarnya orang-orang feminis ini, orang-orang yang belajar feminis atau menganut aliran feminis ini tidak perlu meninggalkan keperempuanannya untuk mencapai yang namanya feminis ini ya, Mbak? Betul. Gini, untuk kembali lagi ya. Feminis adalah sebuah gerakan dan juga ideologi. Teman-teman adalah sebuah ideologi di mana mereka memperjuangkan hak-hak perempuan. Nah, hak yang diperjuangkan iya, itu. Ingat yang diperjuangkan adalah hak-hak perempuan, hak-hak di mana beberapa hak perempuan itu mulai dilupakan, dinomorduakan, itu perjuangan feminis. Meskipun teman-teman berat dengan diksi feminis atau menganggap feminis kebarat-baratan, ya menurutku no problem. Selama teman-teman itu aware, teman-teman itu terbuka, ya teman-teman itu nggak acuh terhadap hak-hak diri sendiri dan juga hak orang lain, terutama perempuan. Iya, jadikanlah teman-teman, misal kalau memang kita bicara sore ini adalah obrolan perempuan, obrolan cantik perempuan. Jadi jadilah perempuan yang merdeka, perempuan yang mampu memperjuangkan haknya sendiri dan juga hak-hak perempuan yang lain. Dan jangan lupa kita memiliki pasangan yang namanya laki-laki dan juga manusia-manusia dengan jenis seksual yang lainnya. Kayak gitu sih. Yang penting tetap ingat apa semangat feminisme dan juga apa yang diperjuangkan oleh feminisme. Kayak gitu. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman udah nih ngomong jadi feminis, kalian nggak perlu tuh pakai baju kayak laki-laki terus mengadopsi pikiran-pikiran dari laki-laki. Sebenarnya kalian tuh tetap bisa jadi seorang feminis dengan perempuan kalian dengan kalian memperhatikan diri kalian dan betul. Orang atau sekaum kita lah perempuan itu karena sendiri. Sebenarnya feminis itu lebih kepada memperjuangkan hak, tetapi bukan kayak merubah perilaku ataupun gaya pakaian kita gitu ya. Gitu ya Mbak ya. Ya selagi teman-teman nyaman pakai rok dan bisa beraktivitas dengan luas, kenapa tidak gitu. Selagi teman-teman nyaman dengan apa yang teman-teman pakai. Betul. Ya memang sih ada yang menganggap beberapa jenis pakaian, misal jarit, rok span dan sebagainya menghambat aktivitas teman-teman, ya tinggalkan. Tapi gunakan pakaian yang, karena pada dasarnya pakaian kan tidak berjenis kelamin. Iya, betul. Karena tidak ada masalah dengan pakaian, silahkan gunakan pakaian yang menurut teman-teman nyaman aja gitu. Karena disesuaikan kondisi apa yang akan, kayak semisal mau ke kondangan nih, ya udahlah pakaian yang sesuainya gitu aja yang mungkin enaknya ngomong. Kalau teman-teman nyaman dengan ini make up dan teman-teman ikuti, itu tidak menghambat proses teman-teman, ya silahkan make up. Tapi kalau make up itu sudah melalui tahap teman-teman harus mengikuti tren apa yang terbaru dan melupakan berbagai proses yang harus teman-teman lakukan, ya mungkin itu sudah toksik kayak gitu. Betul sekali. Udah jadi gitu teman-teman, ini percakapan penis kita pada sore hari ini, atau nanti teman-teman lihatnya sore, pagi, siang, itu kita boleh terus ditonton. Kita akan kembali lagi nih kapan hari dengan materi yang berbeda, dengan bahasan berbeda. Walaupun nanti kita harus ketemu lagi sama Mbak Ruroh untuk menyelesaikan nih permasalahan sebenarnya feminis itu
kita sebagai mahasiswa terutama itu bagaimana sih menyikapi yang namanya feminis, dan di kampus misalnya perjuangan feminis kayak apa sih yang sekiranya perlu kita bela, perlu kita perjuangkan kayak gitu ya Mbak ya. Nah, jadi mungkin ada closing statement. Apa ya? Cukup sih. Jadilah perempuan dan juga manusia yang bisa manusiakan manusia. Nah, betul Kayak sekali. Nah, dengar Mas, dengar. Iya, satu lagi, jangan lupa terus berproses, terus membaca, dan jadilah seseorang yang terus berkarya kayak gitu. Terus untuk jodoh saya tunggu ya. Oke, itu Kan saya mau tes tadi. sekian dari kami di obrolan kali ini dengan temakan penis, Percakapan feminis, waris feminism. Kita akan lanjut di obrolan-obrolan selanjutnya. season selanjutnya. Say good day. Assalamualaikum.